bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023. Permenungan kita hari ini bertema jawaban ya dari Maria menjadikan ia wanita beriman. Tema ini terinspirasi dari Injil hari ini, Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh saudari kita Suster Maria Alfonsin PRR. Dan doanya akan dibawakan oleh saya sendiri. Untuk itu Bapak Mama dan para sahabat terkasih, mari kita siapkan hati, siapkan diri kita memulai doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, sumber terang kehidupan kami, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk setiap rahmat-Mu yang Engkau curahkan kepada masing-masing kami, sehingga sampai dengan saat ini kami masih diberikan kesehatan dan juga nafas kehidupan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan setiap sapaan sabda-Mu. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu hadir menyertai kami, memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti sapaan sabda-Mu dan boleh mewartakannya dalam pelayanan hidup kami setiap hari. Keluhuran nama-Mu Tuhan selalu kami puji hari ini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Sepantuan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret,
kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jawabannya menjadikan Maria wanita yang beriman. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Dalam Injil, Bunda Maria ditampilkan sebagai wanita yang rendah hati dan berani menerima tugas menjadi ibu Yesus. Tugas yang diterima bukan menjadi satu hal yang membuat Bunda Maria putus asa, namun justru dalam jawaban dia dari Bunda Maria menjadikannya seorang yang kuat dan semakin beriman penuh, meskipun ia belum tahu apa yang akan terjadi atas dirinya. Jawabannya menghantar Bunda Maria mengalami sukacita yang sangat luar biasa. Sukacita ini menggerakkan Maria untuk pergi membagi sukacita yang sama pula kepada saudarinya Elisabet yang pada saat itu juga sedang mengandung. Perjumpaan Maria dan Elisabet menjadi salah satu peristiwa yang sangat luar biasa, karena mereka berdua bersama-sama mengalami situasi yang sama pula. Namun, bila kita lihat, situasi ini datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Peristiwa ini membuat Maria tidak hanya tinggal diam di tempatnya, namun keluar dan pergi menjumpai Elisabet
sebagai tanda bahwa sukacita yang dialaminya perlu dibagikan pula bagi orang lain, khususnya bagi Elizabeth. Sahabat-sahabatku yang terkasih, dari pengalaman hari ini hendaknya menggerakkan kita untuk berani menjawab ya dalam menjalankan setiap tugas yang dipercayakan kepada kita dengan penuh sukacita, serta berani berbagi sukacita kepada orang-orang di sekitar kita, seperti halnya Bunda Maria dan Elizabeth dalam Injil hari ini. Bunda Maria mencapai sikap iman yang sangat luar biasa. Ia beriman penuh meskipun belum tahu apa yang terjadi. Mari menjadikan pengalaman Bunda Maria ini sebagai dasar bagi kita dalam beriman akan segala sesuatu yang terjadi meskipun kita belum tahu. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita bersatu hati memanjatkan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing dan di komunitas-komunitas. Semoga ya Tuhan, Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, agar mereka pun mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi mereka semua yang saat ini sedang mengalami persoalan-persoalan dan masalah dalam hidup mereka. Semoga di masa Prapaskah ini, dalam keheningan dan masa pertobatan, mereka boleh mengalami suatu jalan keluar yang baik, terkhususnya kita mohonkan jalan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa secara khusus untuk keluarga, sahabat kenalan yang meminta doa dari kita, maupun yang kita janjikan doa untuk mereka semua. Semoga Tuhan boleh mendengarkan apa yang mereka harapkan dari hari ke hari, terkhususnya kerinduan-kerinduan hati mereka. Semoga Tuhan sendiri yang melimpahkan rahmat-rahmat yang sungguh mereka butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Mama, dan para sahabat terkasih, terima kasih banyak untuk kesetiaan dalam mendengarkan permenungan dan doa bersama pada hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari-hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.